Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Hisni Fauzia dari kelas HSB semester 5 akan menjelaskan mengenai apa itu yang disebut dengan CSR atau Corporate Social Responsibility dalam perspektif Islam. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih CSR itu apa? Kalau belum tahu, yuk kita simak sama-sama. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai apa itu CSR dan dari konsepnya, kemudian macam dan manfaat dari CSR yang ada di Indonesia, kemudian CSR menurut perspektif Islam, dan terakhir adalah implementasi dari CSR di Indonesia. CSR menurut International Finance Corporation adalah komitmen dua bisnis untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan. Singkatnya, CSR adalah kepedulian dari organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan masyarakat, organisasi, dan kepentingan publik eksternal. Kemudian di Indonesia sendiri terdapat beberapa pola dan model dari CSR. Yang pertama adalah keterlibatan langsung. Melalui pola ini, perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Yang kedua adalah melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya adalah Yayasan Coca-Cola Company, Yayasan Rio Tinto, Yayasan Dharma Bakti Astra, dan Yayasan Sahabat Aqua. Yang ketiga adalah bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, universitas, atau media massa. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah Dompet Duafa, instansi pemerintah seperti LIPI, Depdiknas, Depkes, dari universitasnya ada UI, ITB, IPB, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah mendukung atau bergabung dalam suatu konsorium. Perusahaan turut mendirikan menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Selanjutnya ada beberapa bentuk penerapan dari CSR di Indonesia. Yang pertama adalah community relation. Perusahaan sekedar memberikan bantuan yang dirasa diperlukan masyarakat dilihat dari sudut pandang subjektif perusahaan. Yang kedua adalah community assistance. Bentuk ini merupakan pemberian bantuan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah community empowerment. Merupakan implementasi CSR yang menjadikan masyarakat berdaya dengan bantuan yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian ada beberapa manfaat yang dirasakan oleh perusahaan apabila CSR ini dilaksanakan. Fungsi dan manfaat yang pertama adalah social license to operate, atau izin sosial untuk beroperasi. Bagi perusahaan, masyarakat adalah salah satu faktor yang membuat perusahaan bergerak atau malah sebaliknya. Dengan adanya CSR, masyarakat sekitar akan mendapat manfaat dari adanya perusahaan tersebut, sehingga masyarakat akan merasa diuntungkan. Yang kedua adalah mereduksi risiko bisnis perusahaan. CSR akan membuat hubungan antara perusahaan dengan pihak-pihak yang terlibat menjadi semakin baik, sehingga risiko-risiko bisnis seperti adanya kerusuhan menentang berdirinya perusahaan dapat berkurang. Yang ketiga adalah melebarkan akses sumber daya. CSR jika dikelola dengan baik akan menjadi sebuah keunggulan bersaing bagi perusahaan yang nantinya akan membantu perusahaan dalam memuluskan jalan untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri. Yang keempat adalah memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Pelaksanaan program CSR dapat membantu komunikasi dengan stakeholder menjadi lebih sering dan erat, di mana hal tersebut akan menambah kepercayaan stakeholder kepada perusahaan. Yang kelima adalah memperbaiki hubungan dengan regulator. Perusahaan yang melakukan CSR pada umumnya akan turut meringankan beban pemerintah sebagai regulator.
Yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas karyawan. Perusahaan yang baik dan kontribusi besar yang diberikan perusahaan kepada stakeholder, masyarakat, dan lingkungan akan menambah kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja di perusahaan di mana hal tersebut terjadi. CSR sendiri diatur dalam Islam. CSR dalam Islam harus dilaksanakan dengan beberapa unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah al-adl atau adil. Berbuat adil di sini diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak antara sesama. Yang kedua adalah al-ihsan atau berbuat baik. Ihsan sendiri akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat baik atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah manfaat. Konsep ihsan yang telah dijelaskan tadi seharusnya memenuhi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat internal ataupun eksternal dari perusahaan. Yang terakhir adalah amanah. Terdapat 3 bentuk implementasi yang dominan dari amanah. Yang pertama adalah amanah terhadap pelaku dalam perusahaan, yang kedua adalah terhadap lingkungan alam, dan yang terakhir adalah terhadap kesejahteraan sosial secara umum. Kemudian CSR diatur dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 60. Kemudian terdapat beberapa perusahaan yang telah melaksanakan CSR di Indonesia. Yang pertama adalah PT Danone Indonesia, atau salah satunya adalah Aqua. Danone melakukan program CSR yang memiliki nama WASH, yang memiliki tujuan solusi atas permasalahan yang berhubungan dengan penyediaan air bersih di Indonesia. Yang kedua adalah PT Sinde Budi Sentosa atau larutan cap badak. PT Sinde Budi Sentosa melakukan program CSR dengan melestarikan habitat badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Perusahaan yang terakhir adalah Pertamina. Pertamina berkomitmen dalam program CSR dengan membantu pemerintah Indonesia dalam memperbaiki indeks pembangunan manusia. Oke, sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.